Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita lagi ada di Bandung ya. Apa yang membuktikan bahwa ini di Bandung ya? Tulisan Bandungnya nggak ada. Iya, ini. Ini ada dokter-dokter yang ada di Bandung ya, pokoknya di situ aja. Kalau di googling nama dokternya pasti di Bandung aja ya. By the way, kita mau balik ke Jakarta tapi naik mobil ini, Bajaj QT. Bajaj Qt. Ya, itulah. Pokoknya, kalau kalian belum nonton video sebelumnya tentang bagaimana Bajaj Qt ini segala macam dan kawan-kawannya, bisa cek di video yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita mau bawa dia balik, udah diisiin bensin full sama Ican, dan mobil ini bisa masuk ke dalam tol karena dia 4 roda, beda sama Bajaj 3 roda, itu nggak boleh masuk tol. Yang ini boleh. Nah, gimana rasanya ya? Mengingat mobil ini kecepatan maksimumnya cuma 75 km per jam. Daripada katanya mending kita langsung coba aja. Sekarang kita langsung masuk tol. Gas. Terus ya, ini mobil joknya itu tegak banget, nggak bisa dimundurin sama sekali. Jadi udah kayak gini aja by default ya. Kira kita masuk tol juga. Kalau anginnya kenceng sih not that bad ya. Oh. Naik tol. Bensinnya penuh, sampai luber-luber. Artinya di dalam sini ada sekitar 8 liter. Kalau 1 liter 35 kilo, ya berarti ini sampai Jakarta nggak perlu ngisi. Oke. Nah, sekarang buka yang ini. Ini plug koplingnya udah sedikit habis, makanya ngelepasnya itu ada gerak-gerak kayak gitu tuh. Sama ketinggian. Wih, masuk tol. Gak sejelek yang gue kira sih kalau 60-an ya. Gigi 5, gue gak tahu RPM berapa. Sama ini kan di luar panas banget ya. Tapi kalau kita buka segede gini, gak begitu berasa panas. Kalau kata Ican tadi pasti dinyalain, malah jadi panas. Karena dia sirkulasinya udara dalam. Dalamnya kan panas. Dan pas kita nyalain juga emang rasanya ya begitulah ya. Malah makin berisik doang. Udah matiin aja lah. Gini aja cukup. Sekarang kita hampir 70 km per jam. Dan mobil ini menggunakan mesin dari Bajaj Pulsar 220. Persis mesinnya. Jadi cuma pada penyesuaian doang buat dibikin Bajaj. Dia pakai 2 buah busi. Kayak ini. Kayak Honda Jazz zaman dulu yang IDSI. Nah ini tapi di mesin beginian. Jadi meskipun 1 silinder, businya 2. Gokil. Wow, ada cherry tuh. Suaranya kayak muscle car. Wurr, gitu. Oh, ini goyangin dikit nih setirnya nih. Kayak goyang banget. Bener-bener 70 kurang dikit. Gak seburuk yang gua kira sih, jujur aja. Ya emang nggak bisa dibandingin sama mobil-mobil yang pada umumnya gitu. Mendingan mana sama Ayla bekas, mendingan Ayla bekas. Tapi Ayla bekas itu paling 60 jutaan ya. 50 jutaan biasanya kondisinya acak adut. Nah ini bisa beli 2 Bajaj Qt. Dapat Ayla bekas sama 2 Bajaj Qt. Ya jadi nggak bisa ojo dibandingke. Tapi ternyata tidak seburuk yang gua kira. Gua pikir bakal gimana banget, tapi ternyata masih oke lah. Memang nggak bisa kabut aja. Sampai Jakarta begini terus. Tolnya macet dong. Lihat tuh depan. Sampai berhenti. Waduh. Ada apakah ini? Sebenarnya kita bisa selip-selipan. Karena kan kecil ya, kayak ini nih. Ada lega banget. Cuma nggak bagus lah. Nanti disambat orang. Jangan. Jadi kita ikutin aja jalan yang biasa. Macet apa nih ya? Tuh lihat tuh. Ini di kilometer 110. Macetnya kayak gini. Jadi ternyata tadi macetnya itu gara-gara di jalur pendakian. Jadi yang bagi 3 gitu loh jalurnya pas nanjak. Nah banyak truk-truk yang overload itu nanjaknya pelan banget. Even lebih pelan dibanding ini. Nah, kecepatan minimum di tol itu sebenarnya 60 km per jam. Dan kita sekarang ada di sekitar hampir 70 ya.
Jadi kita masih masuk ke dalam ambang batas dan tidak mengganggu. Dan kita nggak ngambil kanan sama sekali dari tadi. Dari tanjakan pun juga masih kuat. Jadi tadi truk-truk yang odol bisa kita bantai lagi bahasanya. Cuma memang ketika nanjak, gua bisa dimasuk gigi 3, ya kecepatannya cuma sekitar 40-50an doang. Tadinya kan kalau gigi 5 bisa 70-an ya, tapi kalau lagi gitu nggak bisa. Ya, masih oke lah, tetap lebih kenceng dibandingkan truk-truk odol yang bermuatan. Tapi ternyata bener-bener ekspektasi gue tuh bakal nggak enak banget, waduh gimana, bakal disaster lah. Tapi ternyata nggak terlalu loh, masih cukup oke. Jadi kalau nih mobil dikasih AC, kita masuk ke tol jor, ini masih oke banget. Dan gue ngerasa ini koplingnya juga udah mulai nggak bagus ya. Jadi kalau misalkan kita masuk gigi tinggi, tanjakan terus udah mulai kecil dia gitu, jadi harus turun gigi langsung. Berisik banget ya, lewat tuh. Nah ini gigi 4 nih, tanjak dikit. Kita baru sampai di rest area KM97 ya, dan ini parkir gampang sekali, coba lihat tuh. Kita benar-benar dipepetin. Tuh mobil belakang masih bisa lewat. Kalau bukan bajai tidak bisa dapat parkir seperti ini. Nah kita kuncinya satu ya, ini kita kunci dulu. Gimana kuncinya? Bener gini ya? Oke, naikin ternyata. Oke, tas kita bawa. Semua barang berharga kita bawa. Udah pas banget sholat kan asar. Aduh. Kita ketinggalan jamaah nggak apa-apa. Kita ketinggalan jamaah tapi bisa ikut jamaah kedua. Biasanya kalau di rest area itu sholat itu padat. Oke, nah ini nih. Kunci cuma bisa dari sini doang. Jadi kalau kita mau kunci itu dari sini buka, habis itu baru kita buka lainnya secara manual. Begitulah. Tapi tanjak-tanjakan nggak ada masalah. Jadi kayaknya sampai Jakarta kita sih nggak ada masalah. Cuma masalahnya nggak ada AC aja. Adem sih, anginnya gelebek-gelebek, tapi tetap aja nggak enak. Oke, sekarang kita udah sampai di tol Cikampek dan kita hampir sampai 100 km. Dari full sampai sekarang belum turun sama sekali bensinnya. Luar biasa iritnya ya. Bayangin, 8 liter dari Bandung sampai Cikampek bensin belum turun sekatu pun. Berarti kita mungkin cuma menggunakan beberapa liter bensin saja. 4 liter aja nggak nyampe. Luar biasa. Bensin mahal, harga bensin naik, nah, tidak peduli. Ini irit. Mobil rasa motor bensinnya. Ya, akhirnya di kilometer 104 berkurang 1 strip. Kok ore ya? Irit banget ya. Luar biasa loh. 217 cc, 220 lah digenapin. Dan kalau lagi padat begini, tuh Innova aja kita salip. Bangga sekali bisa menyalip Innova ya. Oh, truk juga kita salip. Oh, lihat ada yang nyalip kita lewat kiri, bau jalan. Jadi ternyata kalau jalan tolnya padat kayak misalkan di Jor gitu, ini nggak lambat-lambat amat karena banyak yang lebih lambat dibanding kita. Ya, tuh towing sebelah kita salip. Yoi, gokil nggak? Awalnya gue pikir ini mobil bakal ajur-ajuran banget ya, ternyata enggak. Tapi sebenarnya tes utamanya bukan di jalan tol ini, tapi di jalan layang MBZ. Apakah dia tetap nyaman di tol MBZ? Kalau nyaman berarti gue acungin 2 jempol. Ya, jadi kita sekarang udah di jalan tol MBZ. Dan gimana rasanya? Ternyata bener, not that bad sih. Tapi ini juga karena kecepatan kita cuma sekitar 70 kurang dikit. Kalau misalkan kecepatannya mungkin 80 ya akan kerasa mental-mentul ya. Ini lebih berasa jalannya goyang-goyang begini dibanding pas di sambungan. Ini sambungan nih. Sambungannya gitu-gitu doang, tapi emang jalannya karena nggak rata, jadi ya akan gedebak-gedebuk terus sepanjang jalan nih. Tuh, gede. Tapi pas lewat sambungan nih ya. Sambungannya gitu aja malah. Lebih berasa jalan konturnya yang nggak rata dibandingkan dengan sambungannya. Akhirnya kita sampai di Bekasi Barat. Wih.
Dan kecepatan rata-rata kita tuh dari tadi 70 kurang, 70 kurang, atau 70 lewat, sekitar segituan lah. Ya. Dan di daerah-daerah Bekasi Barat sini, ini mulai berasa sambungannya. Ini sambungannya berasa banget nih. Oh, waduh. Guncangannya sih pol. Yang Bekasi Timur ke sana, sambungannya nggak terlalu parah. Yang di sini nggak tahu kenapa parah banget. Gubrak, lumayan. Cuma ya dinikmati aja lah. Keren ya, udah mau sunset tuh, lihat tuh. Buat yang nanya gitu kan, emang kendaraan kayak gini boleh masuk tol? Boleh, karena sudah memenuhi syarat. Yang pertama adalah rodanya 4. Terus yang kedua, kecepatan minimum 60 km per jam. Ini kecepatannya dari tadi kita tuh di atas 60 km per jam. Jadi sudah layak untuk masuk tol. Gitu ceritanya guys. Yeay, sampai juga nih lingkar luar Jati Asih Bintara sekilo. Akhirnya kita sudah melewati MBZ. Jalan Jor harusnya lebih bagus dibandingkan jalan MBZ. Nah, akhirnya bentar lagi nyampe kantor deh. Paling ya let's say setengah jam kali ya kalau nggak macet. Oke, akhirnya sampai juga di kantor setelah menempuh jarak dari Bandung ke Jakarta. Dan bensinnya masih setengah. Jadi kalau misalkan 8 liter baru kepake 4 liter. Luar biasa, irit sekali. Ya, jadi kesimpulannya memang bisa dipakai buat keluar kota. Tapi itu panas, punggung pegel, keringetan. Tapi bisa. Kalau hujan nggak kehujanan, panas cuma keringetan, nggak kepanasan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Habis ini kita akan lucu-lucuan lagi pakai baju ini. Sampai jumpa di vlog kita. Bye-bye.